Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Selamat pagi, selamat datang calon peserta didik baru di SMP Negeri 2 Kuta Utara tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Ibu Nilo Gede Juniase. Ibu di sekolah ini mengajar mata pelajaran IPA. Dan di tahun pelajaran 2021-2022 ini, Ibu mengajar di kelas 7. Jadi nanti kita ketemu di mata pelajaran IPA bersama Ibu. Anak-anak calon peserta didik baru SMP Negeri 2 Kuta Utara yang Ibu cintai, hari ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kali ini MPLS masih kita laksanakan secara daring. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi pemerintah belum mengizinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Tidak apa-apa, kita laksanakan secara daring. Oke, hari ini materi MPLS akan Ibu sampaikan dengan tema cara pencegahan COVID-19. Yuk kita simak apa itu COVID-19. Baik anak-anak, nanti kalian akan menyaksikan beberapa paparan materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan disimak baik-baik karena di akhir nanti akan ada penugasan. Jadi ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kirim di Google Classroom kalian masing-masing. Halo, aku virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat tos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai, bingung, khawatir, penasaran, grogi, sedih. Aku bisa mengerti kalau kamu merasa. Aku pun merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat sesak nafas, demam, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Seperti kalau kamu lecet di lucu dan siku dan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi, menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan datang berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Itu tadi tayangan video tentang virus corona atau COVID-19. Baik, kita lanjutkan tentang gejala dari virus corona. Gejala dari hari pertama sampai hari ketiga, yang pertama adalah gejalanya seperti masuk angin, sakit tenggorokan, kemudian tidak demam dan lelah, dan masih bisa makan dan minum secara normal. Pada hari keempat, suara mulai serak. Suhu tubuh berkisar 36,5 atau lebih. Itu tergantung pada individu masing-masing. Kemudian sakit kepala ringan, diare ringan, sakit tenggorokan, sedikit mulai anoreksi. Hari kelima, sakit tenggorokan dengan suara serak. Tubuh panas ringan berkisar 36,5 sampai 36,7. Nyeri pada persendian. Tahap ini sulit dikenali sebagai infeksi dingin atau koroner. Hari ke-6, demam ringan dengan suhu sekitar 37 derajat Celcius. Batuk dengan dahak atau batuk kering. Tenggorokan sakit saat makan, menelan atau berbicara. Terasa mual dan sesekali sulit bernafas. Muntah dan diare. Hari ke-7, demam lebih tinggi dengan suhu dari 37,4 sampai 37,8. Batuk dengan dahak berlebih, nyeri tubuh dan kepala terasa berat. Frekuensi nafas pendek, semakin sering diare dan muntah. Hari ke-8, demam dengan suhu 38 derajat Celcius ke atas. Kesulitan untuk bernafas, batuk terus-menerus, sakit kepala, nyeri sendi dan sakit punggung. Hari ke-9, gejala tidak berubah tetapi semakin buruk.
Batuk lebih buruk dari sebelumnya. Tetap kesulitan untuk bernafas. Dan demam naik turun cukup berantakan. Nah, jika kita merasakan gejala-gejala seperti di atas, bergegaslah ke dokter atau rumah sakit untuk melakukan tes darah dan ronsen paru-paru. Nah, anak-anak calon peserta didik baru, agar kita terhindar dari virus corona, maka ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, tetaplah kita berada di rumah. Tetapi jika kita harus keluar rumah untuk suatu keperluan atau kepentingan, gunakanlah masker. Gunakanlah masker yang sesuai dengan standar kesehatan dan penggunaannya juga harus benar. Masker digunakan 1 kali pakai, setelah itu masker dibuang. Masker digunakan untuk menutupi hidung dan mulut. Jangan sampai masker itu turun ke dagu. Mengapa tidak boleh menurunkan masker ke dagu? Karena jika masker turun sampai ke dagu, maka kemungkinan bagian dalam masker bisa tercemar dengan penyakit yang mungkin menempel di dagu. Kuman akan menempel di bagian yang terbuka. Ketika masker dinaikkan lagi ke mulut dan hidung, maka berpotensi juga terpapar kuman virus atau bakteri. Beberapa kesalahan penggunaan masker. Masker terlalu ke atas sehingga dagu dan mulut terpapar. Kemudian ada juga kesalahan yaitu masker terlalu longgar sehingga banyak celah pada bagian sisi-sisi masker. Kemudian masker yang terlalu ke bawah hanya menutupi ujung hidung saja. Nah, kalau memang terpaksa melepas masker, mungkin pada saat kita mau makan atau minum atau berbicara, lebih baik masker itu benar-benar dilepaskan, jangan sampai diturunkan sampai ke dagu. Selanjutnya, virus corona dapat kita cegah dengan cara menjaga jarak jika kita berada di tempat umum atau tempat keramaian. Misalnya dengan jarak 1 meter. Mengapa kita harus menjaga jarak jika berhadapan dengan orang lain? Nah, itu disebabkan karena virus corona itu menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Virus menyebar dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Virus itu akan menyebar melalui percikan-percikan yang keluar dari hidung atau mulut pada saat mereka bersin. Cara pencegahan selanjutnya adalah dengan mencuci tangan di air yang mengalir dan sabun. Cucilah tangan di air yang mengalir, kemudian tuangkan sabun pada telapak tangan. Gosok-gosokkan telapak tangan, sekelumit tangan, kemudian sela-sela jari tangan, ibu jari, dan kuku-kuku jari tangan. Selanjutnya bilas dengan air yang bersih. Bersih. Sekarang sudah ditemukan vaksin untuk mencegah penyebaran virus corona. Vaksin tersebut bisa diberikan kepada anak-anak mulai dari usia 12 tahun sampai juga pada lansia. Nah, ini ada beberapa video tayangan pemberian vaksin yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kuta Utara. Demikianlah pemaparan materi tentang pencegahan virus corona yang Ibu sampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga tayangan yang kalian simak tadi dan pemaparan yang Ibu sampaikan berguna bagi kita semua. Tetap stay at home, jaga kesehatan, dan kita akan bertemu kembali. Semoga bisa tatap muka di SMP Negeri 2 Kuta Utara ini. Akhir kata Ibu sampaikan, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.